Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda, NIM 2340-2083, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Makroekonomi Islam. Teori investasi dalam ekonomi konvensional. Teori investasi dalam ekonomi konvensional berfokus pada bagaimana perusahaan memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk proyek-proyek investasi. Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu pertama, tingkat suku bunga. Suku bunga yang rendah mendorong investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi akan mengurangi investasi karena biaya pinjaman yang mahal. Kedua, ekspektasi keuntungan. Perusahaan akan berinvestasi jika mereka memperkirakan proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya investasi dan memberikan pengembalian yang menarik. Ekspektasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat mendorong investasi karena perusahaan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keempat, kemampuan perusahaan. Perusahaan dengan akses ke modal yang lebih besar dan manajemen yang lebih baik cenderung lebih banyak berinvestasi. Teori investasi dalam ekonomi Islam. Teori investasi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini membatasi jenis investasi, pentingnya etika dan keadilan sosial. Yang pertama itu larangan riba atau bunga. Investasi dalam ekonomi Islam tidak boleh melibatkan riba, yaitu bunga yang berlebihan atau tidak adil. Pendanaan investasi biasanya dilakukan melalui mekanisme bagi hasil atau profit sharing atau mudharabah. Yang kedua itu larangan gharar atau ketidakpastian. Investasi harus menghindari gharar, yaitu kepastian yang berlebihan. Kontrak investasi harus jelas dan transparan. Yang ketiga itu larangan maisir atau perjudian. Investasi tidak boleh melibatkan maisir, yaitu unsur spekulasi atau perjudian. Yang keempat itu prinsip keadilan dan etika. Investasi harus dilakukan secara adil dan etis, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun perbedaan dari teori investasi dalam ekonomi konvensional dan Islam terletak pada prinsip-prinsip etika dan syariah yang diterapkan. Ekonomi Islam membatasi jenis investasi yang diperbolehkan dan menekankan pentingnya keadilan sosial. Sementara ekonomi konvensional lebih berfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung atau berinvestasi. Ada beberapa faktor, yaitu pertama, faktor internal atau pribadi. Tujuan keuangan, keinginan untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek, misalnya membeli mobil, atau jangka panjang, misalnya pensiun, merupakan pendorong utama. Semakin jelas dan terukur tujuannya, semakin besar motivasi untuk menabung dan berinvestasi. Disiplin diri. Kemampuan untuk menahan keinginan, konsumtif dan konsisten, menyisihkan sebagian pendapat merupakan kunci keberhasilan. Orang dengan disiplin diri yang tinggi cenderung lebih sukses dalam menabung dan berinvestasi. Yang ketiga itu sikap terhadap resiko. Tingkat toleransi risiko seseorang akan mempengaruhi pilihan investasi. Beberapa orang lebih menyukai investasi yang aman dengan return rendah, misalnya deposito.
Sementara yang lain bersedia mengambil risiko lebih tinggi untuk potensi return yang lebih besar, misalnya saham. Yang keempat, penghasilan. Tingkat penghasilan seseorang secara langsung mempengaruhi kemampuannya untuk menabung dan berinvestasi. Penghasilan yang lebih tinggi memberikan banyak ruang untuk mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Yang kelima, usia. Usia juga berpengaruh. Orang muda umumnya memiliki horizon waktu investasi yang lebih panjang dan dapat mengambil risiko yang lebih tinggi. Semakin mendekati masa pensiun, umumnya semakin konservatif pilihan investasinya. Yang keenam, pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman tentang produk dan instrumen keuangan sangat penting. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk dan merugikan. Dan yang terakhir, pengalaman. Pengalaman sebelumnya dalam menabung dan berinvestasi akan membentuk perilaku di masa mendatang. Pengalaman positif akan mendorong untuk terus menabung dan berinvestasi. Sementara, pengalaman negatif dapat menyebabkan keengganan. Yang kedua, faktor eksternal dan lingkungan. Yang pertama itu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi menabung dan berinvestasi. Inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli tabungan. Sementara suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan daya tarik deposito. Yang kedua itu kondisi pasar. Kondisi pasar keuangan juga berpengaruh. Kinerja pasar saham yang baik dapat mendorong minat berinvestasi di saham. Sementara kinerja yang buruk dapat menyebabkan investor menjadi lebih hati-hati. Yang ketiga, akses terhadap informasi dan produk keuangan. Kemudahan akses terhadap informasi dan produk keuangan sangat penting. Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah dipahami serta akses ke berbagai produk investasi akan mendorong partisipasi dalam menabung dan berinvestasi. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga berperan. Jika lingkungan sekitar banyak yang menabung dan berinvestasi, hal ini dapat mempengaruhi perilaku individu. Sebaliknya, jika lingkungan kurang mendukung, hal ini dapat menghambat. Yang kelima, regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait perpajakan, regulasi investasi, dan perlindungan konsumen juga akan mempengaruhi keputusan menabung dan berinvestasi. Kebijakan yang mendukung investasi akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi. Akses ke layanan keuangan. Ketersediaan layanan keuangan yang mudah dijangkau dan terpercaya penting. Jika akses ke bank atau lembaga keuangan lainnya sulit, hal ini dapat menghambat kegiatan menabung dan berinvestasi. Faktor investasi dalam Islam. Prinsip-prinsip utamanya itu seperti larangan riba atau suku bunga. Yang kedua, larangan goror atau ketidakpastian atau ketidakjelasan. Yang ketiga itu larangan maisir atau perjudian. Yang keempat, larangan investasi dan bisnis haram. Yang kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan. Dan keenam, prinsip keuntungan yang halal. Tujuan investasi itu mencari keuntungan yang halal. Kedua, meningkatkan harta. Ketiga, beramal atau berbagi. Yang ketiga itu resiko dan return. Yang pertama, manajemen resiko. Yang kedua, return yang sesuai. Yang keempat itu likuiditas, aksesibilitas. Yang kelima, faktor makroekonomi. Kondisi ekonomi global dan domestik juga berpengaruh, seperti kondisi pasar. Yang keenam itu faktor mikroekonomi. Kondisi khusus perusahaan atau proyek yang akan diinvestasikan seperti kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, regulasi dan supervisi. Peraturan dan pengawasan yang ketat dari lembaga terkait sangat penting untuk menjaga integritas investasi syariah. Gambar 10.2 menunjukkan kurva permintaan investasi. Kurva ini menggambarkan hubungan invest antara tingkat suku bunga dan jumlah investasi. Sumbu vertikal atau Y menunjukkan tingkat suku bunga. Semakin tinggi titik pada sumbu Y, semakin tinggi pula tingkat suku bunga. Sumbu horizontal atau X menunjukkan jumlah investasi atau dalam jutaan.
Semakin jauh ke kanan, titik pada sumbu X, semakin besar jumlah investasi. Kurva negatif. Kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan invers. Artinya, ketika suku bunga turun, permintaan investasi meningkat. Dan sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, investasi yang dilakukan lebih rendah karena biaya modal menjadi mahal. Sebaliknya, suku bunga yang rendah mendorong investasi karena biaya modal menjadi lebih murah.